Seiring kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan adanya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia untuk memastikan kelancaran serta tepat sasaran. Sebanyak 123.611 warga di Provinsi Bali tercatat mendapat manfaat BLT BBM. Tidak hanya BLT BBM, ada pula 41.000 lebih warga yang terdaftar mendapat bantuan pangan non-tunai. PT Pos Indonesia mulai menyalurkan pada Kamis 8 September 2022. Penyaluran BLT akan dilakukan 2 tahap, yakni pada bulan September dan Desember. Khusus untuk BLT BBM, pemerintah telah mengalokasikan 12,4 triliun bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat. Tugaskan untuk melakukan penyaluran ada 2 jenis ya. Yang pertama namanya BLT BBM. Itu besar uangnya 150.000 per bulan. Dibayarkan selama 2 bulan untuk saat ini September dan Oktober. Di jumlahnya 300.000. Itu yang pertama. Yang kedua ada penyaluran namanya BPNT ya. Bantuan pangan non tunai untuk bulan September. Itu besar uangnya 200.000. Itu yang disalurkan melalui kantor pos. Lebih lengkap soal penyaluran BLT BBM di Denpasar, Bali, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Kiki Syah. Selamat siang Kiki, bagaimana mekanisme penyaluran BLT di Denpasar dilakukan mulai hari ini? Oke, baik. Selamat siang Woro dan juga saudara. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam upaya untuk melindungi daya beli dari masyarakat terkait kenaikan harga pangan dan juga harga BBM, pemerintah memberikan BLT dan juga bantuan pangan non tunai. Dan di Bali sendiri, di seluruh kabupaten kota di Bali, mulai tanggal 8 September itu disediakan untuk sekitar kurang lebih 17.000 KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan juga di setiap BLT yang diberikan, di situ terdapat dana BLT sejumlah 300.000 yang dipergunakan untuk 2 bulan dan juga dana BPNT atau bantuan pangan non tunai senilai Rp200.000 untuk bulan September. Jadi untuk penggunaannya sendiri adalah BLT itu yang 300.000 digunakan untuk jangka waktu 2 bulan dan juga BPNT ini digunakan untuk di bulan September ini saja. Kemudian di Denpasar sendiri, saat ini saya berada di kantor pos di Denpasar. Bantuan yang hari ini penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat ini berjumlah 518 KPM. Dan juga seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa penerimaan dan penyaluran BLT ini terus dilaksanakan oleh pemerintah, direncanakan untuk cair selama hingga 2 minggu ke depan. Dan juga terkait mekanisme, jadi di kantor pos ini disediakan 3 mekanisme. Yang pertama, pengambilan BLT dan BPNT dilakukan di kantor pos ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah dilakukan door to door, dalam artian bahwa di sini diperuntukkan untuk masyarakat yang difadal atau memiliki kekurangan. Di sini lebih disalurkan melakukan dengan cara door to door, yaitu dihampiri ke rumah-rumah warga tersebut. Dan ada mekanisme ketiga, yaitu dilakukan melalui komunitas-komunitas di desa. Komunitas-komunitas di desa ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan kecamatan dan juga beberapa elemen-elemen kalau di Bali disebutnya dengan bendesa adat, juga dilakukan untuk penyalurannya melalui bendesa adat, sehingga penyalurannya bagi masyarakat yang tidak dapat mampir langsung ke kantor pos di Denpasar bisa dilakukan dengan cara diberikan oleh perangkat desa sendiri. Kurang lebih seperti itu, Woro. Dari 3 mekanisme tadi yang Anda sampaikan, PT Pos sendiri sudah siap untuk melakukan penyaluran. Bagaimana tanggapan dari PT Pos sendiri, Kiki? Ya, tanggapan dari PT Pos sendiri adalah sejauh ini dengan mekanisme dan sistem dan sudah fasilitas sarana yang sudah mencukupi dan memenuhi, kantor pos di Bali khususnya di Denpasar ini menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala, mengingat masyarakat
melakukan pengajuan untuk bisa menerima BLT dan PBNT ini sendiri dilakukan dengan cara tertib dan tidak melakukan suatu kerusuhan, mengingat bahwa akan pentingnya kondusivitas yang terjadi menjelang beberapa waktu-waktu terakhir, dan kantor pos menyalurkan dengan mekanisme yang tertib pula dan juga tidak terdapat kendala yang terlihat atau nampak di kantor pos khususnya di Denpasar ini. Terima kasih, Oro. Kiki, ada penyaluran dilakukan door to door untuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan seperti itu. Apakah juga perlu diturunkan bantuan atau petugas-petugas tambahan terkait dengan penyaluran BLT subsidi BBM ini, Ki? Mohon maaf, Oro, kurang terdengar. Anda tadi sempat menyatakan bantuan BLT BBM ini juga disalurkan melalui door to door seperti itu. Apakah PT Pos ini juga melakukannya dalam tim internal dari PT Pos atau juga dibantu oleh tim di luar atau mungkin bantuan relawan sebagainya? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, Woro, bahwa kantor pos sendiri ini melakukan beberapa kolaborasi, baik itu melakukan dari komunitas di desa dan juga dari bendesa adat di Provinsi Bali. Dan ini dilakukan tentu bersama dengan kantor pos sendiri, pihak kantor pos yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan perangkat adat di desa tersebut, sehingga optimalisasi ini door to door menjadi tepat sasaran dan tidak diselewengkan atau tidak dilakukan untuk on target, kurang lebih, Woro, seperti itu. Tiga cara yang dilakukan. Yang pertama ada pembayaran warga datang ke kantor pos. Yang kedua kami yang datang ke rumah. Nah ini diutamakan terutama yang warga yang dalam kondisi sakit ya, atau yang difabel. Nah itu harus didatangi. Nah kemudian ada juga yang dibayarkan di komunitas, biasanya di desa kita bayarkan. Nah, untuk menyalurkan ini dari kapan? Sejak besok atau gimana? Kalau yang jadwal utamanya mulai besok. Ya, jadwal utama itu besok sampai dengan Sabtu untuk di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ada sekitar 518 keluarga yang berhak untuk menerima bantuan subsidi BBM. Itu tadi laporan dari jurnalis Kompas TV Kiki Syah dari Denpasar, Bali. Terima kasih, Kiki.